Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nugraha dari kelas C8 Manajemen NPM 101213446. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul untuk memenuhi tugas agama ujian tengah semester. Ma'rifatur Rasul, definisi Rasul. Secara bahasa, Rasul disebut utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain secara bahasa disebut Rasul. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah laki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba pilihan saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hajj ayat 75. 1. Membawa risalah dari Allah. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia. Kedua, teladan dalam menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu Rasul diambil dari manusia. Sekiranya ia diambil dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Orang kafir tidak mau beriman kepada Rasul karena berasal dari kalangan manusia. Tanda-tanda kerasulan. 1. Memiliki sifat-sifat asasi sebagai Rasul, yang dengan itu ia layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. Sifat-sifat itu lebih pada kredibilitas moral dan kemampuan intelektual, yaitu sidik, jujur, amanah, tablik, menyampaikan, fatonah, pintar, di samping sifat-sifat pendukung yang lainnya. 2. Mendapat mukjizat, yaitu hal yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada umat manusia melalui dirinya. Mukjizat ini tidak diminta dan tidak dipelajari. Mukjizat terdiri atas kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajarannya. 3. Bisyarah, yaitu berita akan kedatangannya yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci mereka. 4. Nubuat, yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. 5. Hasil atau pencapaian, yaitu pencapaian gemilang dan sempurna yang hanya dapat dicapai oleh para rasul. Demikian itu karena ia adalah teladan yang memberi contoh baik. Contoh yang diberikannya adalah teladan yang paling ideal. Hajat manusia kepada Rasul. Untuk merawat fitrah, melawan nafsu, dan memerangi setan itu, manusia membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah. Akan tetapi, Allah yang maha gaib tidak dapat ditemuinya secara langsung, bahkan ia sendiri tak kuasa untuk berhadapan langsung dengannya. Karena itulah Allah mengutus para utusan berupa malaikat dan manusia pilihan untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia, bagaimana mengenal penciptanya dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu, para rasul diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Dengan pengenalan dan pedoman hidup yang terjamin kebenarannya, itu manusia dibimbing untuk melakukan ibadah yang benar. Kedudukan Rasul. 1. Hamba Allah. Yang kedua, utusan Allah. Sunnah. 1. Sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, sirah nabawiyah, yaitu riwayat yang mengutarakan perjalanan hidup beliau sebagai manusia sejak sebelum lahir hingga wafatnya. Mempelajarinya merupakan ibadah karena dengannya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya akan semakin kuat. Yang kedua, hukum-hukum. Syariat telah menentukan apa yang halal dan apa yang haram. Yang dibiarkan tidak perlu dipertanyakan. Pemahaman kita terhadap hukum-hukum ini penting agar ibadah kita bersih dari bid'ah dan kufur dan khurafat. 3. Konsep dakwah. Pemahaman yang mendalam terhadap sunnah juga memberikan konsep yang benar dalam mendakwahkannya. Di samping memberi gambaran yang utuh tentang pribadi, Rasul dan syariat, karena dakwah merupakan ibadah, maka bukan hanya muatan dakwah yang harus diperhatikan, namun juga pendekatan dan metodologi yang digunakan. Hal ini perlu supaya tidak terjadi kontraproduktif. Pemahaman yang benar dan utuh terhadap sunnah beliau dalam berdakwah akan memberikan hasil yang baik. Sifat-sifat Rasul. 1. Manusia. 2. Terpelihara dari kesalahan dan dosa. 3. Jujur. 4. Cerdas. 5. Amanah. 6. Tablik. 7. Komitmen. Karena itulah Allah menjadikan sebagai syuri tauladan yang terbaik bagi siapa saja yang mengharap ridho Allah, kebahagiaan di akhirat, dan banyak mengingat Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.